Halo, selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, ini merupakan pertemuan kita yang kedua ya, tapi untuk materi ini adalah yang pertama. Nah, kita masuk di semester 2. Ya, Bapak berharap kita masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran di semester 2 ini, karena mengingat di semester 2 ini juga merupakan semester yang singkat. Jadi Bapak berharap kita bisa mengikutinya dengan baik dan segala tanggung jawab pun bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah semester yang terakhir bagi anak-anak kami, khususnya kelas 12. Baiklah, kita langsung saja masuk dalam pelajaran kita pada hari ini ya. Eh, Materi kita untuk pertemuan kita ini apa saja yang akan kita pelajari di semester genap ini ya. Silahkan kalian simak pemaparan materi yang akan Bapak sampaikan dan silahkan kalian perhatikan. Ya, untuk semester 2 ini kita akan masuk di dalam bab 5 ya. Kalau di buku paket kalian di bab 5 kita di halaman 135 ya, tentang perancangan usaha kerajinan sesuai kebutuhan pasar global. Ya, semester lalu kerajinan yang kita pelajari adalah pasar lokal. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pasar global. Kita Bapak akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat atau siswa dapat, yang pertama, menjelaskan pengertian pasar global. Yang kedua, menjelaskan pengertian kerajinan berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, mengidentifikasi kerajinan berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Ini adalah tujuannya. Nah, Bapak akan jelaskan sedikit mengenai pasar global. Dengan adanya pasar global, maka pemasaran menjadi bebas ya. Arti kata bebas di sini, pasar bebas yaitu bentuk pasar ya, di mana setiap kebijakan baik harga dan lain-lain tidak ada patokan atau paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Nah, jadi bebas ya, pasar global ini sifatnya ciri-ciri adalah bebas, harganya bebas, mau bikin harga berapa, mau bagaimana aturannya itu tergantung oleh perusahaan masing-masing ya. Cukup paham ya sampai di sini. Pasar global dapat diartikan sebagai pasar internasional. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan utama pemasaran global. Yang pertama yaitu meningkatkan potensi laba perusahaan, jelas ya. Dalam teori ekonomi mikro, laba atau keuntungan adalah kompensasi atau resiko yang ditanggung oleh perusahaan. Makin besar resiko yang ditanggung oleh suatu perusahaan, maka semakin banyak pula laba yang diperoleh. Nah, betul ya. Jadi memang biasanya seperti itu. Semakin besar resikonya, semakin banyak pula laba yang diperoleh. Contohnya, misalnya kita ngambil contoh sederhana adalah penjual sayur. Penjual sayur itu atau makanan itu resikonya besar ya, karena mudah membusuk kalau tidak habis. Tetapi biasanya keuntungan itu 2 kali lipat. Beda dengan barang-barang yang dijual itu yang sudah ada kemasannya, itu biasanya sudah ada harga pasarannya. Jadi resikonya kecil tetapi untungnya pun kecil. Nah, sejauh ini cukup mengerti ya. Kemudian meningkatkan pertumbuhan atau ekspansi. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan juga mengenai tujuan peningkatan atau ekspansi sangat berpengaruh pada perusahaan, antara lain perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran pasar saham maupun diversifikasi usaha, dapat melakukan merger maupun akuisisi. Perusahaan tidak memiliki risiko adanya produk baru ya. Nah, maksudnya merger atau akuisisi di sini adalah jadi ada sebuah perusahaan yang menggabungkan dengan perusahaan yang lain dengan produk yang sama, karena merger ini adalah ada satu perusahaan yang dia sudah mempunyai merek. Nah, biasanya dia menggabungkan ya, atau akuisisi. Kalian pernah ingat dengan produk handphone BlackBerry ya, itu mengalami merger atau akuisisi dengan Android. BBM, eh, BlackBerry itu dulu berdiri sendiri, tetapi sekarang dia bergabung dengan Android menjadi sebuah aplikasi. Nah, seperti itu ya. Dan sekarang di aplikasi pun sekarang sudah tidak dipakai lagi ya. Nah, ini
karena mereka sudah kalah oleh Android. Seperti itulah kira-kira. Nah, di situ adalah contoh dari ekspansi atau peningkatan. Kemudian menjaga kelangsungan hidup perusahaan dari ancaman pesaing potensial yang berasal dari berbagai dunia ya. Kalau kita sudah mempunyai perusahaan yang besar, maka susah untuk disaingi seperti itu. Kemudian ada manfaat pemasaran global bagi perusahaan ya. Yang pertama, penghematan biaya produksi. Yang kedua, merupakan keleluasan pemindahan produksi ke negara lain. Yang ketiga, tingkat kualitas produk semakin baik dan tinggi ya, karena sudah mengikuti standar ya. Meningkatkan kualitas produksi sehingga terciptanya jumlah konsumen. Konsumen semakin meningkat, jelas, karena jangkauan pasar semakin tinggi. Ketersediaan kebutuhan konsumen secara global meningkat. Peningkatan teknik pemasaran dalam menghadapi kompetitor pastinya. Jadi teknik pemasaran pun harus melakukan berbagai inovasi ya, dengan berbagai cara, karena saingan pun atau kompetitor pun semakin banyak. Seperti itu ya. Semakin besar pangsa pasar, maka semakin besar pula pesaingnya, jelas ya. Semakin banyak pasarnya, persaingan makin lebih banyak, makin luas, makin banyak ya. Cukup jelas sampai di sini ya. Ciri-ciri perusahaan global. Jadi ada ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki wilayah pemasaran yang lebih luas. Yang kedua, menggunakan dasar strategi pemasaran dan fungsi-fungsi manajemen pemasaran yang lebih kompleks. Yang ketiga, menggunakan standarisasi global untuk produk-produk yang dihasilkan. Jadi dia ada standar globalnya ya. Kalau misalnya SNI itu kan standar Indonesia, tapi ada juga standar internasional. Nah, ini ada standar global. Kemudian fokus pada sumber daya manusia, uang, dan aset fisik. Nah, itu tadi ciri-ciri dari perusahaan global ya. Ini ciri-ciri atau syarat utama. Kemudian syarat wirausaha dapat bersaing di pasar global sebagai berikut. Nah, ini ada syarat-syaratnya ya. Kalau tidak memenuhi ini, mungkin tidak bisa kita bersaing dengan pasar global. Yang pertama, kita harus melihat ya, dari segi quality ya, atau key atau quality. Quality itu apa? Penilaian terhadap produk yang bebas dari kesalahan produksi, gagal produk ya, dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pelanggan atau customer. Oleh karena itu, organisasi perusahaan perlu mengenal kebutuhan dan keinginannya. Kemudian syarat yang kedua adalah cost ya, atau biaya-biaya yang timbul dalam penanganan masalah kualitas maupun biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk. Cost of poor quality ya. Jadi cost, biaya pun harus diperhatikan ya. Kemudian delivery ya, atau ketepatan waktu. Delivery kan artinya pengiriman ya, atau diartikan dengan ketepatan waktu dalam pengiriman hasil produksi kita. Di zaman sekarang, kecepatan dalam pengiriman dapat menentukan keberhasilan suatu produk. Kesabaran tunggu pelanggan sangat terbatas, karena produk yang kita hasilkan belum tentu merupakan satu-satunya di dunia ini. Nah, ini pun salah satu aspek yang sangat penting di zaman sekarang dalam persaingan ini adalah delivery ya, yaitu semakin cepat maka semakin mahal. Jadi Bapak bisa sederhanakan, cepat itu mahal ya. Biasanya kalau kita mengirim paket ya, biasanya ada paket kilat ya, ada paket kilat, ada paket biasa. Paket biasa mungkin 3 sampai 4 hari, kalau paket kilat mungkin 1 hari ya. Jadi dengan adanya paket kilat ini kita berani membayar mahal untuk pengiriman yang cepat seperti itu ya. Kemudian syarat selanjutnya adalah safety ya, atau perkembangan perusahaan dan industri mempunyai kolerasi dengan pekerja. Banyak industri yang prosesnya berdampak negatif terhadap keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Seperti industri kimia, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap meningkatnya biaya pekerja dan berpengaruh pada citra. Sejalan dengan ini, maka industri-industri yang berdampak bagi pekerjanya harus mengelola lingkungan kerjanya agar dapat menurunkan dampak. Nah, safety ya, keamanan ya. Jadi dengan adanya faktor keamanan bagi perusahaan-perusahaan tertentu, maka akan menambah biaya. Misalnya ini contoh sederhana ya, bagi perusahaan misalnya Dorsmir misalnya, biasanya orang yang pekerjaannya itu kan selalu berhubungan dengan air. Nah, itu akan cenderung mudah mendapatkan penyakit-penyakit tertentu. Nah, bagaimana cara menangani itu? Maka sebuah perusahaan harus mempunyai jaminan kesehatan tertentu. Nah, itu harus ada biayanya. Seperti itu ya, syarat.